Tetapi Buddha Furi Tang Lotus dan dua senjata tersembunyi lainnya agak berbeda. Kesulitan terbesar dalam membuat Buddha Furi Tang Lotus adalah resep bubuk mesiu. Itu harus terkonsentrasi untuk menghasilkan efek yang cukup. Kekuatan yang langsung meletus itu membutuhkan kemampuan seperti itu. Dan di antara ketiga senjata tersembunyi ini, Pak Acok Plume memiliki tuntutan tertinggi terkait produksi, jenis dengan persyaratan keterampilan yang paling sulit. Dan jarum bunga pir torrential memiliki persyaratan material yang paling kejam. Tiga senjata tersembunyi yang hebat bisa disebut pemenang di arena mereka sendiri. Peringkat ditetapkan sesuai dengan kekuatan yang mereka hasilkan. Adapun menghindari tiga senjata tersembunyi yang hebat ini, itu tentu saja tidak mungkin. Wajah Tang San menunjukkan senyum tipis. Ketika saat itu tiba, aku akan menyusahkanmu yang lebih tua. Jika Pak Acok Plume bisa berhasil diproduksi, jumlah yang sedikit pun akan sama-sama mampu menjadi pencegah yang tangguh. Sayangnya, Tai Tan bertanya, Tuan Muda, apa yang disayangkan? Tang San menghela nafas, berkata, sayangnya, masih ada dua jenis senjata tersembunyi yang mungkin tidak dibuat. Jika dua senjata tersembunyi itu bisa dibuat, bahkan judul Douluo akan terbunuh atau terluka. Apa? Masih ada senjata tersembunyi seperti itu? Tai Tan menjadi pucat karena ketakutan. Menatap Tang San, ekspresi di matanya tidak bisa membantu berubah agak mengerikan. Jika senjata tersembunyi seperti itu benar-benar ada, lalu apa yang masih akan dikembangkan oleh Spirit Masters? Sebelum senjata tersembunyi seperti itu, bukankah itu pasti kematian tanpa penangguhan hukuman? Tang San berkata, ada, tapi membuatnya terlalu sulit. Mereka adalah serangan target tunggal paling kuat, Torrential Pear Blossom Needle, serta kerusakan kelompok paling kuat Buddha Furi Tang Lotus. Ini untuk sementara tidak dalam pertimbangan kami. Tai Tan bingung bertanya, mengapa? Jangan bilang membuat dua senjata tersembunyi ini bahkan lebih sulit daripada Pak Acok Plume yang baru saja kamu sebutkan? Tang San tersenyum kecut, ini tidak lebih merepotkan daripada bulu-bulu merak. Ketiga jenis ini adalah tiga senjata tersembunyi tipe mekanis teratas. The Pak Acok Plume adalah nomor 3 di antara mereka. Jarum bunga pir torrential adalah yang kedua. Yang paling kuat adalah Buddha Furi Tang Lotus. Tetapi dalam hal kekuatan serangan lokal, Buddha Furi Tang Lotus tidak berada di atas jarum bunga pir torrential. Saya hanya akan menjelaskannya secara sederhana, dan Anda akan mengerti mengapa saya mengatakan membuat dua jenis senjata tersembunyi ini sulit. Seperti jarum bunga pir torrential, tidak hanya bagian utama, tetapi 27 jarum bunga pir yang ditembakkannya semuanya harus dibuat dari sumber perak yang tenggelam di laut dalam. Perak yang tenggelam di laut dalam adalah logam yang 10 kali lebih berharga daripada besi yang dalam. Adapun sumber peraknya, praktis bahkan tidak ada, apalagi berbicara tentang membelinya. Bahkan dalam legenda dunia sebelumnya, hanya ada satu kemunculan jarum bunga pir torrential. Itu adalah bahan yang mencegah pembuatan senjata super tersembunyi ini. Jika itu terbuat dari bahan umum, itu bahkan tidak akan berhasil dilukai. Fitur terbesar dari Torrential Pear Blossom Needle adalah kekuatan ledakan yang langsung meledak. Daya tembak dari Godly Zhuge Crossbow sudah sangat kuat, tetapi jika dibandingkan dengan Torrential Pear Blossom Needle, itu seperti kunang-kunang sebelum bulan yang cerah. Tai Tan menarik napas dingin sekali lagi, apalagi melihatnya, dia bahkan belum pernah mendengar sesuatu seperti perak yang tenggelam di laut dalam, dan bahkan lebih sedikit tentang sumber perak. Untuk sesaat, dia tidak bisa menahan diri untuk sangat kecewa. Pada saat yang sama tatapannya pada Tang San juga tumbuh agak mengagumi. Di usia yang begitu muda, dia tidak hanya berprestasi sebagai guru roh, dia masih sangat terpelajar. Tang San tersenyum, penatua, rencanaku seperti ini. Bagi kami saat ini, yang paling penting adalah membuat senjata tersembunyi yang dapat melawan master roh biasa. Di antara ini, yang paling praktis adalah mengandalkan terutama pada Godly Zhuge Crossbow. Dengan dukungan logam yang cukup, Godly Zhuge Crossbow dapat diproduksi secara massal. Selain itu, pembuatan komponennya tidak terlalu sulit. Semua pandai besi yang terampil bisa melakukannya. Tapi kami harus merahasiakan teknik perakitan, itu hanya bisa diketahui oleh Anda dan sejumlah kecil anggota klan kekuatan untuk menyelesaikan prosedur terakhir itu. Di masa depan, Godly Zhuge Crossbow akan menjadi senjata tersembunyi kami yang paling banyak diproduksi. Selanjutnya, kita akan membuat beberapa senjata tersembunyi yang rumit. Tidak hanya kuat, tetapi juga bermanfaat. Adapun senjata tersembunyi kelas atas, saya akan merepotkan Anda untuk itu. Kami akan menelitinya dengan cermat, selama kami dapat membuat beberapa dalam waktu singkat. Tidak hanya mereka dapat dijual dengan harga tinggi,
Pada saat yang sama mereka dapat digunakan untuk melindungi sekte. Di antaranya, kami akan mengandalkan terutama pada Pak Chok Plume yang tangguh. Mendengarkan Tang San, Titan mengangguk lagi dan lagi. Visi Tang San sangat praktis, dan dia juga telah melihat panah Dewa Zhuge. Meskipun seninya terkenal, dan bahannya juga besi yang dimurnikan lebih mahal daripada emas, bagi klan kekuatan, pemurnian besi bukanlah masalah yang sulit. Adapun Pak Chok Plume, Titan sudah agak terobsesi berkat pengenalan Tang San. Jika dia tidak harus berpartisipasi dalam pertemuan yang akan datang, dia benar-benar ingin Tang San segera menggambar desainnya sehingga dia bisa mulai mencoba. Bagi seorang pandai besi, apa yang bisa menggerakkan hatinya lebih dari menghasilkan senjata yang tangguh? Di benua Douluo, dunia ini milik Spirit Masters, senjata tidak pernah dianggap penting. Jika dia bisa mengubah ini melalui senjata tersembunyi, maka, seperti yang dikatakan Tang San, masa depan klan kekuatan tidak terbatas. Dengan tidak sabar, Titan mulai menanyai Tang San tentang detail konkret pembuatan Pak Chok Plume. Metode pembuatan ini sudah dicap di benak Tang San, jadi dia mungkin juga memberi Titan penjelasan terperinci di kereta. Sayangnya, Emma Hongjun dan Tai Long langsung didorong oleh Titan ke gerbong lain, memberi Tang San cukup ruang untuk menjelaskan. Mereka tidak bisa mengerti apa yang mereka dengar, jadi mereka hanya bisa menghalangi jalan ke sini. Begitu mereka sampai di kota peristirahatan dalam perjalanan, Titan dengan tidak sabar pergi untuk membeli pena dan kertas, tanpa mempedulikan apapun tentang hubungan tuan dan pelayan, meminta Tang San mulai menggambar desain untuknya tepat di kereta. Dia kemudian mulai merenungkan bagaimana membuatnya. Dia tidak ingin membiarkan sedikit detail pun berlalu. Tang San juga sangat kooperatif. Bahkan jika kereta akan bergetar sedikit, dengan kekuatannya, dia secara alami tidak akan terpengaruh sedikit pun. Dari Titan, dia seperti melihat dirinya sendiri dari kehidupan terakhirnya. Selain menghormati seniornya, hubungan antara keduanya semakin akrab. Ketika kedua kutu buku berkumpul, waktu berlalu dengan kecepatan kilat. Ketika penelitian Tang San dan Titan berjalan lancar, tujuan perjalanan mereka, Rising Dragon City, dengan cepat mendekat. Kakek. Tai Long memanggil di luar kereta. Titan dengan kesal dan marah berkata, "Bukankah aku mengatakan untuk tidak mengganggu kita?" Di luar kereta, Tai Long tidak bisa menahan senyum masam. Hampir setengah bulan perjalanan, selain kebutuhan, Tang San dan Titan bahkan belum turun dari kereta untuk makan. Bahkan hingga larut malam, keduanya masih bisa terdengar mengobrol dengan keras, bahkan sampai nada adu mulut. Ketika dihadapkan pada beberapa masalah utama manufaktur, baik tua maupun muda tidak akan setuju untuk berkompromi. Tai Long berpikir dalam hati bahwa, jika seseorang tidak tahu lebih baik, mereka mungkin mengira Tang San adalah cucu kakeknya. "Kakek, kita sudah mencapai perbatasan kekaisaran, kamu harus keluar. Penjaga perbatasan akan memeriksa gerbong. Saya harus merepotkan Anda dan Tuan Muda untuk meninggalkan kereta sebentar." Titan mengangkat kepalanya untuk saling berhadapan dengan Tang San. Meskipun mereka berdua tidak banyak beristirahat akhir-akhir ini, pikiran mereka masih lebih baik daripada siapapun. Dalam lebih dari 10 hari ini, apakah Titan atau Tang San, keduanya telah dilemparkan ke dalam semacam dunia fanatik. Ini adalah pertama kalinya Tang San memiliki perasaan seperti ini sejak datang ke dunia ini, penelitian yang dulu bekerja keras, semangat yang dulu muncul sekali lagi. Meskipun keduanya sering berselisih, sering berdebat, sudut pandang unik pihak lawan akan memberi mereka semacam perasaan terbukanya panorama yang luas. Satu-satunya pikiran mereka saat ini adalah penyesalan karena tidak bertemu sebelumnya. Titan tertawa terbahak-bahak, berkata, "Aku harus turun untuk meregangkan sedikit, tulang-tulang tua yang lelah ini tidak bisa menandingimu. Ayo pergi, San kecil, kita akan pergi ke matahari." Karena keduanya dengan sengit memperdebatkan cahaya surga dan kedalaman bumi di tengah-tengah penelitian mereka, istilah sapaan mereka juga kemudian berubah. Titan pada waktu itu memanggil Tang San, anak nakal, dan Tang San tanpa jejak kesopanan juga memanggilnya, orang utan tua. Yang mereka perdebatkan saat itu adalah apakah akan menggunakan material komposit untuk membuat Torrential Pear Blossom Needle. Sudut pandang Tang San adalah mereka tidak bisa, sudut pandang Titan adalah mereka bisa. Dia telah meneliti bahan komposit selama bertahun-tahun, dan benar-benar percaya diri di dalamnya. Namun, pemenang akhir debat masih Tang San. Setelah Tang San memberi Titan penjelasan rinci tentang kekuatan yang harus ditanggung oleh jarum bunga Pear Torrential saat terluka, Titan telah membuat perhitungan yang cermat, menemukan bahwa pikirannya agak sederhana. Juga ketika dia melihat persamaan ini, dia benar-benar memahami betapa menakutkannya jarum bunga Pear Torrential itu.
Tentu saja, dia masih belum yakin. Dan kata-kata terakhir Titan saat itu adalah bahwa benda ini bukanlah sesuatu yang bisa dibuat oleh manusia. Membuka pintu kereta, sinar matahari yang hangat menimpa mereka. Kekaisaran Bintang Luo berada di selatan benua, dan suhunya sedikit lebih tinggi daripada di kota langit Do Utara. Melangkah turun dari kereta, Tang San dan Titan tanpa sadar melakukan tindakan yang sama, merentangkan tangan mereka dan mengerahkan diri untuk meregangkan. Sekarang, kedua gerbong telah tiba di pos pemeriksaan perbatasan. Memblokir mereka adalah unit patroli kecil dari 100 tentara Kekaisaran Surga Dou. Tentu saja, yang disebut tentara kekaisaran ini tidak benar-benar milik Kekaisaran Surga Dou, tetapi lebih secara langsung berada di bawah beberapa kerajaan bawahan. Hanya hari-hari ini Tang San selalu dikurung di kereta yang hilang dalam penelitian dengan Titan, tanpa memperhatikan bagian luar. Dia tidak tahu di mana ini, atau kerajaan mana yang dimiliki para prajurit itu. Beberapa tentara berjalan mendekat, memanjat kereta yang diduduki Tang San dan Titan, mulai memeriksanya. Mereka tentu saja tidak akan menemukan apapun. Tang San sudah lama menempatkan semua rencana di jembatan 24 cahaya bulan. Dengan lembut membelai bulu Xiao Wu di tangannya, Tang San berkata dengan suara rendah, "Maaf, Xiao Wu. Aku telah berbuat salah padamu selama beberapa hari ini, bahkan tidak keluar di bawah sinar matahari. Aku pasti akan memperhatikannya nanti." Entah karena dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk makan dan tidur atau tidak, tubuh Xiao Wu telah tumbuh lebih besar, dan aura kehidupan yang dia pancarkan juga semakin kaya. Di akar bulu yang berkilau itu, sudah ada warna emas samar. The Yearning Heart Broken Red adalah kualitas terbaik di antara ramuan abadi. Meskipun tidak bisa mengembalikan jiwa Xiao Wu, itu masih terus mengubah tubuhnya. Dalam hal nafas kehidupan, meskipun Xiao Wu saat ini hanya seekor kelinci, dia sudah tidak lebih lemah dari binatang mitos berusia 10.000 tahun. Ini tidak diragukan lagi merupakan persiapan dasar yang baik untuk kebangkitannya di masa depan. Di bawah sinar matahari, wajah Titan berangsur-angsur tampak sedikit kelelahan. Meskipun kultivasinya dalam, bagaimanapun juga, dia sudah memasuki usia tuanya. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan fisik Tang San yang berubah secara tidak normal dalam energi? San kecil, apa pendapatmu tentang rencana memperkuat panah Dewa Zhuge? Titan tidak bisa menahan diri untuk terus mendiskusikan beberapa masalah yang sedang mereka teliti. Tang San mengangguk, berkata, teorinya masuk akal. Tetapi jika direnovasi, biaya paduan Anda tidak akan rendah, bahkan beberapa kali lebih tinggi daripada besi halus. Tetapi masih sulit untuk mengatakan secara konkret seberapa kuat itu akan terjadi. Bukan hanya mekanisme panahnya yang diubah, baut panahnya juga sama-sama direnovasi. Jika tidak peduli seberapa kuat gaya tembaknya, tidak ada gunanya jika baut panah yang ditembakkan tidak dapat menahannya. Titan menyeringai, berkata, itu pasti, saya sudah punya beberapa ide, tidak hanya baut panah akan diubah menjadi paduan. Apalagi, saya masih berencana untuk mengukir alur darah di atas, sesuai dengan desain jarum tindik tulang Anda. Seperti ini, daya tembus dapat ditampilkan ke tingkat terbesarnya. Saya pikir, apalagi peringkat 40 atau 50, ketika saatnya tiba, bahkan Master Roh peringkat 60 akan terancam. Tang San tertawa terlepas dari dirinya sendiri. Kalau begitu jika melanjutkan, bukankah kamu selanjutnya akan mengatakan bahwa kami akan mengganti bahan untuk pacok plume dengan paduanmu? Titan menggaruk kepalanya. Sepertinya itu tidak akan berhasil, berat paduan saya benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan besi berlapis hitam. Kekuatan dampak akan kurang. Lagi pula, pacok plume perlu secara bersamaan menyimpan sebanyak 365 senjata tersembunyi. Bobot masih sangat penting. Tang San tertawa terbahak-bahak, berkata, mengubah crossbow Zhuge Godly bukanlah hal yang mustahil, tetapi membuatnya akan lebih sulit lagi. Saya percaya Godly Zhuge crossbow yang asli masih harus disimpan. Lagi pula, untuk produksi skala besar, biaya unit tunggal tidak boleh terlalu tinggi. Kami juga dapat mencoba versi paduan Godly Zhuge crossbow. Tapi, setelah peringkat ke-50, dengan setiap level yang ditingkatkan oleh Spirit Master, kekuatannya akan berbeda secara fundamental. Saya khawatir kekuatan membunuh dari Godly Zhuge crossbow tidak akan sebaik yang Anda bayangkan setelah direnovasi. Tapi Spirit Masters dari peringkat ke-50 atau lebih seharusnya tidak menjadi masalah besar. Titan agak tidak terima berkata, mempraktikkan adalah satu-satunya standar untuk evaluasi. Setelah kami mencobanya, kami akan membicarakannya lagi. Tang San tersenyum. Meskipun ruang untuk meningkatkan Godly Zhuge crossbow terbatas, setelah mendengar apa yang baru saja kamu katakan, aku punya pemikiran baru. Selain mekanisme internal,
Sebagian besar kesulitan membuat Pak Chok Plume terletak pada 12 jenis jarum yang tidak biasa itu. Jarumnya kecil, membuatnya juga pekerjaan yang sangat teliti. Saya pikir, kita tidak hanya dapat mengubah baut-baut Godly Zhuge Crossbow menjadi jarum penusuk tulang yang Anda sebutkan, tetapi juga mengubahnya menjadi beberapa jenis jarum lain, hanya dengan mengubah jarum menjadi baut. Setelah meningkatkan volume, membuatnya akan jauh lebih mudah. Seperti ini, kita dapat memiliki 12 versi berbeda dari Godly Zhuge Crossbow. Lebih lanjut menambahkan peningkatan kekuatan tembak dari paduan, itu dapat membuat orang lebih lengah. Anak baik, rencana ini bagus. Kami akan mencari tahu dengan benar nanti. Seperti ini, panah Godly Zhuge kami tidak akan begitu tunggal. Oh, benar, mengapa saya tidak berpikir bahwa, dengan menggunakan baut panah yang berbeda, kekuatan dan properti akan berubah. Ketika diproduksi, selama palung tembak disesuaikan, jika 12 jenis baut Godly Zhuge Crossbow menembak, bukankah itu akan menjadi versi besar dari Pak Chok Plume? Mungkin kekuatan apinya tidak akan sebesar Pak Chok Plume dalam jarak dekat, tetapi jangkauannya akan lebih panjang, efeknya pasti akan lebih baik ketika berhadapan dengan kelompok besar musuh. Berdiri di dekatnya, Tai Long serta yang tercengang mendengarkan Ma Hongjun sekarang tidak bisa menahan sedikit pun ketidakberdayaan. Mereka kembali melihat cahaya yang menyala di mata Tang San dan Tai Tan. Ma Hongjun mau tidak mau mengatakan, ini sudah berakhir. Sepertinya kita masih belum bisa duduk di gerbong depan. Satu tua dan satu muda, mengapa mereka berdua begitu gila ketika berbicara tentang senjata tersembunyi? Tang San mendengar kata-kata Ma Hongjun, dan mengangkat tinju ke arahnya. Lemak, kamu tidak mengerti ini. Selalu ada garis tipis antara jenius dan orang gila. Mendengar kata-kata ini, semua orang tidak bisa menahan tawa. Klan-klan kekuatan yang mengikuti Titan untuk berpartisipasi dalam pertemuan kali ini tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya-tanya. Mereka belum pernah melihat kepala klan lama begitu bahagia dalam waktu yang sangat lama. Kasih sayang yang dia lihat pada Tang San jauh lebih kuat daripada untuk Tai lama. Cucu tanda tangan itu sudah terlupakan di benaknya. Pada saat ini, para prajurit yang memeriksa kereta sudah melangkah keluar, tatapan melintas di Tang San dan yang lainnya. Salah satu prajurit berkata, kamu, dan kamu semua. Serahkan alat sulapmu, kami akan memeriksanya untuk barang selundupan. Suara yang agak tiba-tiba ini menghalangi suasana santai dan ceria semua orang, dan Tai Tan mengerutkan kening. Sejak kapan penjaga perbatasan memiliki aturan seperti itu? Saya belum pernah mendengar tentang memeriksa alat roh. Hanya bangsawan dan master roh yang bisa memiliki sesuatu seperti alat roh. Dulu membawa barang-barang penting, bagaimana bisa begitu saja terungkap? Prajurit yang berbicara mendengus sekali, mengangkat tangannya dan melambai. Segera semua prajurit di stasiun perbatasan mengepung mereka dengan teriakan. Lebih dari 100 tentara segera berasumsi dan penampilan busur ditekuk dan pedang terhunus. Dua gerbong dengan Tang San dan yang lainnya benar-benar terkepung. Prajurit yang berbicara itu tampaknya adalah kapten. Mendengus dingin, akulah yang memiliki keputusan akhir di sini. Anda belum pernah mendengar tentang aturan sebelumnya? Anda punya sekarang. Serahkan alat roh Anda sekaligus, jika tidak, jangan salahkan saya karena tumpul. Siapa itu Titan? Kepala klan kekuatan? Klan kekuatan tidak pernah memiliki temperamen yang baik, apalagi dia. Tertawa dingin, baik. Punya nyali. Berani bergerak pada saya. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan mengumpulkan alat roh kami hari ini. Biarkan mereka melihat siapa kita. Termasuk Tai Long. 5 dari 5 klan kekuatan klan secara bersamaan memberikan jawaban mereka. Kekuatan roh yang kaya tiba-tiba terlepas dari tubuh mereka. Langsung mengembang seolah-olah menggembung, otot-otot menakutkan merobek pakaian di tubuh bagian atas mereka, dalam sekejap mata mengungkapkan ketakutan yang menakutkan. Aura kekuatan. Klan kekuatan adalah master roh kekuatan murni, dengan kekuatan yang menakutkan. Tidak ada yang bisa menyamai mereka di antara spirit masters dengan level yang sama. 5 master roh, 4 raja roh dan 1 leluhur roh. Cara mengesankan yang kuat segera memaksa para prajurit yang berkerumun di sekitar mereka untuk mundur lagi dan lagi. Seketika, ekspresi semua prajurit sangat berubah, tangan yang memegang senjata mereka sudah mulai agak gemetar. Tang San tampak agak merenungkan para prajurit ini, pikiran terhubung di benaknya. Secara umum, meskipun inspeksi perbatasan sangat ketat, itu sama sekali tidak pada tingkat pemeriksaan alat roh. Meskipun orang dengan alat roh bisa menjadi bangsawan, mereka juga bisa menjadi master roh. Mungkinkah para prajurit ini tidak takut bertemu dengan Spirit Masters? Salah.
Ada beberapa alasan untuk ini. Sebelum Tang San bisa bertanya lebih jauh, tepat pada saat ini, suara dingin yang aneh bergema, "Yo, begitu banyak Master Roh. 4 Raja Roh, 1 Leluhur Roh, tidak heran mereka berani menolak pemeriksaan. Tetapi apakah Anda tidak tahu bahwa menolak inspeksi perbatasan dan secara paksa menagih perbatasan tidak dapat diampuni?" Secara keseluruhan, 3 orang berjalan keluar dari barak ke samping dengan kepala bergoyang. Melihat ketiga orang ini, kapten yang sebelumnya tampak menghela nafas seolah-olah terbebas dari beban, dengan cepat berlari, mengatakan sesuatu dengan suara rendah kepada ketiga orang itu. Meskipun ketiganya juga berpakaian seperti tentara, pakaian mereka tampak agak bengkok, dan mereka semua berusia lebih dari 50 tahun. Jika seseorang harus menggambarkan penampilan mereka, itu hanya bisa dikatakan vulgar di luar vulgar. Pembicaranya adalah pria parubaya yang agak gemuk, kulitnya tampak kuning tua, rambut pendek, wajah dengan penampilan murahan, tampaknya agak banci. Dengan suara lembut, juga membuat isyarat dengan tangannya saat dia berbicara, dia tampak agak canggung. Pria parubaya di tengah memiliki apa yang dianggap sebagai penampilan terbaik dari ketiganya, dan dia juga yang tertinggi, rambut kusut yang tergantung di bahunya. Hidung brandy, mata kecil, bengkak seperti ikan mas. Satu pandangan memberi kesan cinta anggur yang berlebihan. Pria parubaya di sebelah kanan terlihat paling vulgar. Bertubuh langsing, terutama wajahnya yang bolong, mulut bengkok, bahu bergoyang, memegang cerutu tipis-tipis ketimun di sudut mulutnya, penampilan seolah-olah menggoyangkan ekor dari sisi ke sisi yang membuat orang ingin mencambuknya. Melihat ketiganya, semua orang tidak bisa menahan alis mereka berkerut. Sangat jelas, ketiga orang ini bukanlah makhluk yang baik, dan mereka masih nyaman di depan kekuatan roh yang dilepaskan oleh 5 Master Roh. Ini menjelaskan bahwa mereka juga adalah Master Roh. Tang San dan Ma Hongjun saling bertatap muka. Ekspresi di kedua mata mereka menjadi sedikit eksentrik, terutama Ma Hongjun yang ekspresi wajahnya menjadi sangat aneh, penampilan menahan tawa. Bahkan mata merah Xiao Wu dalam pelukan Tang San jatuh pada orang paling kiri itu. Meskipun tidak ada ekspresi di matanya, dia masih berkedip terus-menerus. Dengan sangat cepat, 3 pria parubaya yang vulgar telah berjalan mendekat, orang aneh di sebelah kiri itu berkata, menyebabkan masalah. Jadi bagaimana jika Anda adalah Spirit Masters? Jika Anda ingin lewat di sini, tinggalkan barang-barang di alat roh Anda. Jangan tawar-menawar dengan saya, jika tidak, Anda bahkan tidak akan mempertahankan hidup Anda. Saat dia berbicara, 3 fluktuasi kekuatan roh secara bersamaan meletus dari ketiganya. Orang paling kiri ini melonjak dengan kilau merah muda samar. Segera setelah itu, benda merah muda muncul di atas kepalanya. Sepertinya 2 sampul, keduanya bulat. Beristirahat di kepalanya, mereka aneh di luar aneh. Hanya saja, yang menarik perhatian semua orang adalah dia juga memiliki 5 cincin roh, 1 putih, 1 kuning, 3 ungu. Meskipun alokasi cincin roh tidak banyak, dia tampak sangat bangga. Pria parubaya vulgar di tengah juga tumbuh sangat aneh. Di bawah pengaruh rohnya, lehernya tiba-tiba tumbuh, mulutnya terentang ke depan, bulu-bulu putih yang tak terhitung jumlahnya tumbuh di lengannya. Membentangkan lengannya, perutnya juga tumbuh sangat besar, hanya mata bengkak itu yang masih mempertahankan penampilan aslinya. Dalam hal roh, tangan kanan pria parubaya masih yang paling normal. Sebuah pedang muncul di tangannya, tapi itu adalah pedang yang patah. Tangan kanan dan 2 pria parubaya keduanya memiliki 6 cincin roh, juga konfigurasi yang kira-kira sama. Tetapi dengan 1 cincin roh hitam 10.000 tahun lebih banyak daripada yang di sebelah kiri. Mereka secara tak terduga adalah 2 kaisar roh. Tidak heran mereka tidak akan memperhatikan ketika menghadapi 4 raja roh dan leluhur roh, mereka memiliki kekuatan. Tai Tan mendengus marah. Meskipun benar-benar sampai seperti ini, pihak mereka mungkin tidak akan kalah. Tetapi melihat penampilan lawan yang tidak terkendali dan vulgar, dia tidak bisa menahan diri. Akan melepaskan semangatnya dan membiarkan orang-orang vulgar itu melihat siapa yang lebih kuat di sini. Tapi, dia dihentikan oleh Tang San. Tang San tersenyum, serahkan ini padaku dan Fatih. Kami juga memiliki beberapa sejarah dengan pria di sebelah kiri. Fatih, aku akan menyerahkannya padamu. Mengabaikan lawan menjadi 3, dan terlebih lagi 2 dengan kekuatan roh lebih tinggi dari Ma Hongjun. Dengan Tang San mendukungnya, apa yang masih dia takuti? Ma Hongjun sudah tidak sabar, segera mengambil langkah maju. Bule, apakah kamu masih mengenali kakek kecil? Master Roh paling kiri segera tampak terganggu ketika Ma Hongjun memanggil. Energi pembakarannya yang tak terkendali juga agak menurun. Awalnya, ketiga orang ini adalah 3 pelanggan murahan yang vulgar sejak saat itu.
Orang aneh di sebelah kiri adalah saingan cinta satu kali Emma Hongjun, yang area vitalnya akhirnya dimasak oleh Emma Hongjun, Bule. Orang di tengah itu bernama EKO. Orang yang paling kanan disebut Tianya. Aura vulgar dari ketiganya berkumpul bersama sudah cukup untuk membuat langit dan bumi khawatir, dan membuat hantu menangis. Namun, itu juga hanya karena kekasaran dan kepicikan mereka sehingga tidak ada sekte yang akan melindungi mereka. Faktanya, belum lama ini ketiga orang ini memikirkan cara untuk menghasilkan uang, mengandalkan identitas guru roh mereka untuk bergabung dengan tentara, merampok di pos perbatasan ini. Tidak peduli siapa, selama mereka lewat di sini, orang-orang ini akan menyapu lapisan kulit. Tingkat kekuatan roh ketiganya tidak rendah, dan bahkan bisa dipastikan ketika bertemu dengan guru roh biasa. Ini kemudian mengarah ke adegan saat ini. Sialan, bagaimana kamu tahu namaku? Bule bertanya bingung dengan suaranya yang aneh. Emma Hongjun tersenyum, apakah kamu lupa rasa ayam panggang dari dulu? Haruskah aku memanggilmu Waria Bule? Mendengar ini, ekspresi Bule langsung berubah. Tatapannya pada Emma Hongjun menjadi sangat berbeda. Matanya seperti akan menembakkan api. Bajingan, kamu sedikit gemuk? Emma Hongjun sangat bangga dengan dirinya sendiri, berkata, betul sekali. Terakhir kali aku membakar kayu bakarmu yang patah itu. Apa yang kamu rencanakan untuk membuatku terbakar kali ini? Aku akan melawanmu. Darah panas Bule sudah mengalir ke kepalanya, menyerang Emma Hongjun terlepas dari apapun. Kecabulan Bule dihitung sebagai nomor 1 di antara 3 pelanggan murahan yang vulgar. Dan karena hartanya dihancurkan oleh Fatih, dia tidak pernah bangkit kembali. Kultivasi kekuatan rohnya juga semakin tertinggal di belakang kedua rekannya. Dalam hal bakat, ketiga orang vulgar ini awalnya masih cukup bagus. Saat itu ketika dia menderita serangan diam-diam Xiao Wu, dia sudah dekat dengan peringkat ke-50. Sekarang mendengar Emma Hongjun mengakui siapa dirinya, api kebencian berkobar. Dia hanya memiliki satu pikiran di dalam hatinya, dan itu adalah untuk benar-benar melumpuhkan bagian tertentu dari lemak ini, untuk membiarkan dia juga mengalami apa yang pernah dia derita. Namun, sudah lama sekali sejak Emma Hongjun menjadi gemuk kecil yang begitu mudah diganggunya. Menyaksikan Bule melemparkan dirinya ke arahnya, nyala api Phoenix yang intens segera keluar, suhu yang tiba-tiba naik segera mendistorsi udara. 2 cincin kuning, 2 ungu, 1 hitam, 5 roh muncul entah dari mana. Meskipun kedua kekuatan roh mereka tidak berjauhan, dalam hal cincin roh dan kualitas roh mereka sendiri, Emma Hongjun terlalu kuat. Sayangnya, Bule sudah dibutakan oleh amarah, tidak bisa memperhatikan apapun. Dengan jabat tangan kanannya, kedua selimut merah muda di kepalanya itu langsung terbang ke atas, langsung menyelimuti Emma Hongjun. Selimutnya tumbuh lebih besar di udara, tampaknya masih memiliki cara yang benar-benar mengesankan. 5 cincin roh Bule berkilauan secara praktis satu demi satu, menggunakan kekuatan penuhnya. Ketika EKO dan Tianya mendengar kata-kata Emma Hongjun, mereka langsung tahu siapa si gendut ini. Saat itu mereka telah mencari Emma Hongjun untuk waktu yang sangat lama, tetapi harus menyerah ketika mereka tidak menemukannya. Sekarang melihat warna cincin roh yang dilepaskan Emma Hongjun, kedua orang vulgar ini tidak peduli dengan aturan apapun, segera menyerbu ke belakang Bule. Sayangnya, mereka bertemu dengan Tang San. Dengan kilatan di depan mata mereka, sudah ada seseorang di sana. Cara pemaksaan yang sombong dan tirani menyebar. Niat membunuh yang sangat dingin menghalangi jalan mereka ke depan seperti pisau tajam. Domain Death God Tang San tiba-tiba meletus. Tiba-tiba ada kabut putih samar di udara. Saat ini, Tang San telah mengembalikan Xiao Wu ke dompet 100 harta karun. Rasa dingin dari lubuk hati mereka membuat langkah EKO dan Tianya terhenti. Melihat pemuda tampan di depan mereka, mata mereka mengungkapkan keterkejutan yang luar biasa. Mereka berdua adalah pelanggan yang cerdik dari dunia Master Roh, dan mereka secara alami dapat merasakan bahwa niat membunuh yang hampir nyata yang dikeluarkan Tang San bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh hanya dengan berkultivasi. Itu adalah sesuatu yang terakumulasi melalui sejumlah besar darah. Meskipun mereka tidak melihat cincin roh muncul, niat membunuh sedingin es yang melonjak ini sudah membuat mereka berpikir untuk mundur. Kabut putih tebal perlahan menyebar, menyelimuti 3 orang di dalamnya. Perasaan sedingin es terus tumbuh, dan EKO dan Tianya sama-sama menemukan bahwa tubuh mereka sedikit lebih lamban dari biasanya. Dengan kilatan cahaya hitam, Clear Sky Hammer sudah muncul di tangan Tang San. Dia tidak menggunakan roh kaisar perak biru untuk menjaga agar cincin roh 100.000 tahun miliknya tidak terlihat oleh lawan. Membunuh ketiga orang vulgar ini bukanlah apa-apa, tetapi dia tidak bisa membunuh semua prajurit di sini. Karena itu,
Dia memilih untuk menggunakan Clear Sky Hammer. Meskipun demikian, kekuatan Tang San masih tidak terlalu melemah. Pertama-tama mengabaikan keterampilan rahasia sekte Tangnya, dengan kekuatan 4 tulang roh serta Clear Sky Hammer itu sendiri, yang tidak jauh dari Kaisar Perak Biru. Apalagi ketika dia masih memiliki kekuatan 2 domain besar. Garis-garis domain Death God yang diukir di Clear Sky Hammer melepaskan kecemerlangan putih, dan di bawah Tang San mendesaknya dengan kekuatan penuhnya, efek domain terus tumbuh lebih kuat. Pergilah! EKO berteriak, dengan paksa memukuli kedua tangannya yang berubah menjadi sayap, bulu putih yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar, berubah menjadi badai bulu putih, menembaki Tang San. Setiap bulu seperti bilah tajam, berkedip-kedip dengan kilau logam yang samar. Ini sudah merupakan kemampuan roh keempatnya. Ketika Tang San merilis domain Death God, kedua orang ini sudah mulai menabuh genderang mundur. Lagi pula, masih ada 5 master roh di belakang Tang San dan Emma Hongjun, tidak kurang kultivasi. Mereka tahu bahwa mereka telah menendang panel besi di sini hari ini. Namun, serangan adalah cara terbaik untuk menutupi retret. Mereka masih terlebih dahulu mengalahkan Tang San, lalu mereka bisa melarikan diri dengan lebih mudah. Selain itu, meskipun mereka agak vulgar, perasaan di antara ketiga bersaudara itu masih dalam. Mereka akan pergi dengan bule. Pada saat yang sama saat EKO melancarkan serangannya, Tianya berlari kencang, dengan kecepatan tinggi bergerak melewati di samping badai. Pada saat yang sama saat dia berakselerasi, bilahnya yang patah sudah berayun, bayangan hijau samar dioleskan langsung ke leher Tang San. 3 pelanggan murah yang vulgar itu cukup bagus sebagai sekelompok Spirit Masters. Bule adalah tipe kontrol Spirit Master, EKO adalah tipe serangan kekuatan, dan Tianya ini adalah tipe serangan kelincahan. Namun, bisakah mereka benar-benar memenuhi keinginan mereka? Meskipun Tang San tidak lama memasuki level Kaisar Roh, dengan kekuatan rohnya saat ini dan segala macam keterampilan, dalam kisaran level ini, dia tidak memiliki lawan. Seolah-olah dia pada dasarnya tidak melihat badai EKO. Melihat bayangan pedang patah Tian yang sudah ada di depannya, Tang San tiba-tiba menghilang tanpa peringatan sedikit pun. Kepergiannya yang tiba-tiba tidak hanya mengejutkan Tianya, badai EKO juga langsung kehilangan sasaran. Tianya tiba-tiba merasakan kekuatan menindas yang tak tertandingi di belakangnya, seolah-olah sebuah gunung runtuh di atasnya. Dia tidak berani berbalik, kakinya tiba-tiba berakselerasi, melompat ke depan. Dalam hal melarikan diri, orang ini bisa dikatakan cukup berprestasi. Clear Sky Hammer menghantam udara kosong, tetapi Tang San tidak berhenti, segera mengayunkan pukulan kedua. Kali ini, palunya mengayun ke arah EKO. Pada saat yang sama saat dia mengayunkan palu, dia juga tiba di belakang EKO.